think you're really clever, no, you just let me down. You don't have to hide it, cause you know what I just found out. Right to my head, what you said, now you want me to forget. Right to my face, now you say that it don't mean anything anyway. If lying is loving, then I guess you love me. If lying is loving, then I guess you love me. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti dengan NPM 0321184041 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Suhendra MPD. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kurang semangat. Kita sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum ibu melanjutkan ke materi baru, ibu ingin kalian mengecek terlebih dahulu di sekitar kalian. Apakah terdapat sampah? Jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Baik anak-anak, apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nadine. Nadine. Baik, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Fahira. Hadir. Balkis. Hadir. Husna. Hadir. Nadine. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Fadilah. Hadir. Gazi. Hadir. Baik anak-anak, semoga teman kita yang tidak hadir, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, sebelum ibu melanjutkan ke materi baru, ibu ingin sedikit mengulas materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ingat, Bu. Iya, Fahira, materi apa? Teks prosedur. Baik, teks prosedur itu apa? Jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan yang berurutan. Baik, jadi teks prosedur merupakan
teks yang menggambarkan sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan yang berurutan. Baik, Ibu akan melanjutkan ke materi baru. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Tidak, Bu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Ada yang tahu tidak? Teks eksplanasi itu apa? Tidak. Baik. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Jadi, di sini proses teks eksplanasi itu mengenai fenomena-fenomena. Fenomena di sini berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kita beralih ke tujuan. Tujuan dari teks eksplanasi. Jadi di sini tujuan dari teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Menjelaskan peristiwa dan sebab akibat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Nah, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi no gossip, oke? Bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah. Contohnya seperti sains. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Kita beralih ke struktur. Struktur teks eksplanasi. Sama seperti teks yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Ada yang tahu tidak struktur teks eksplanasi itu apa saja? Tidak, Bu. Baik. Yang pertama, pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum itu apa? Tidak. Nah, jadi pernyataan umum di sini berisikan mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya fenomena yang sudah Ibu sampaikan, yaitu alam, sosial, budaya. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, ada urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat di sini menjelaskan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga akhir. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi di sini berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur teks eksplanasi? Tidak, Bu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, kita beralih ke kaidah kebahasaan. Nah,
ekspanasi memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan berfokus berpartisipan kepada manusia. Nah, contohnya di sini seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah atau lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya di sini ada sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Bisa dipahami dari kaidah teks eksplanasi ini? Bisa. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks eksplanasi yang sudah Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Baik, di sini Ibu punya satu contoh teks eksplanasi. Ibu minta kalian untuk menentukan struktur dari teks eksplanasi dari contoh yang akan Ibu bagikan. Baik, Ibu akan bagikan ya. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk menentukan apa saja dari contoh teks eksplanasi yang Ibu berikan. Strukturnya ya, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, dari contoh teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan, apakah strukturnya utuh, ada yang tidak ada, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Tidak. Tidak. Kok tidak? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, ada yang mau menjelaskan mengenai struktur yang ada dalam contoh teks eksplanasi yang Ibu berikan? Saya, Bu. Kak Ira. Sini coba ke depan. Jadi dari contoh yang Ibu berikan ada apa saja? Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi atau kesimpulan. Baik, jadi contoh yang Ibu berikan ternyata strukturnya utuh semua ya. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Pak Hira. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan satu tugas kalian untuk membuat satu contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial ya. Baik, Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, kumpulkan ya. Baik, contoh teks eksplanasi fenomena sosial. Yang Tahira tentang pengangguran betul? Betul, Bu. Balkis tentang kemiskinan betul? Betul. Husna tentang korupsi betul? Betul. Baik, Ibu akan koreksi terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Insya Allah minggu depan hasil nilainya akan Ibu umumkan. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah ada struktur
dari teks eksplanasi. Ibu mempunyai satu contoh teks eksplanasi. Tugas kalian adalah menyusun mana apa saja yang termasuk pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi atau kesimpulan. Boleh? Ada yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Boleh. Sini. Fahira. Berurutan ya pernyataan umum terlebih dahulu. Balkis boleh dibantu temannya. Sini nak. Boleh bantu temannya ya. Mencari urutan sebab akibat. Tempel di urutan sebab akibat. Mana lagi itunya? Yang mana lagi yang termasuk urutan sebab akibat? Nah, terima kasih. Baik, Ibu akan periksa. Wah, cerdas sekali anak-anak Ibu. Boleh beri tepuk tangan untuk Fahira dan Balkis. Baik, anak-anak, pembelajaran kali ini mengenai teks eksplanasi telah selesai. Kesimpulannya adalah teks eksplanasi memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan peristiwa dan sebab akibat. Teks eksplanasi juga memiliki struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.